Pengakuan Dede diarahkan beri kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina. Jakarta. Saksi Dede mengungkapkan dirinya diarahkan memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku diarahkan oleh teman kerjanya, Aep dan ayahanda Eki, Ibtu Rudiana. Aep dan Pak Rudiana meminta saya menjadi saksi. Saya bingung. Dalam hati saya ingin menolak, tapi saya sudah berada di dalam dan merasa takut karena tidak mengerti hukum. Saya sama sekali tidak tahu tentang kejadian itu, kata Dede dikutip dari akun YouTube Deddy Mulyadi, Rabu 24 Juli 2024. Ketika ditemui oleh mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, Dede mengaku sebenarnya tidak ingin memberikan kesaksian palsu kepada penyidik pada 2016. Terlebih lagi, dia tidak mengetahui peristiwa yang menyebabkan kematian Vina dan Eki tersebut. Namun, Dede merasa tidak punya pilihan lain. Ia juga merasa takut kepada polisi, sehingga akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan. Dalam hati kecil saya tidak ingin melakukan ini. Namun karena rasa takut dan terpaksa, saya melakukannya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada 8 terpidana yang telah dipenjara, ujarnya. Dede mengaku tidak tahu bahwa para terpidana berada di lokasi tewasnya Vina dan Eki. Dede baru mengetahui ada kecelakaan di lokasi tersebut sekitar 2 hari setelah peristiwa itu terjadi, berdasarkan informasi dari orang sekitar. Dede menjelaskan bahwa semuanya berawal dari ajakan Aep pada malam hari. Aep meminta Dede untuk menemaninya ke Polsek Cirebon. Di Polsek, Dede masih kebingungan. Dia pun bertanya maksud dan tujuan Aep mengajaknya ke tempat tersebut. Aep berkata bahwa dirinya akan menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi kejadian meninggalnya anak Pak Rudiana, kata Dede menirukan Aep. Aep, kita kan tidak tahu apa-apa, kenapa jadi saksi? Sudah, nanti ikuti saja imbunya. Dede diminta agar seolah-olah mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki sebelum memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dia menegaskan tidak diberikan bayaran apapun. Dia menyatakan melakukan hal tersebut karena takut. Sebelum masuk ruangan dibilangin, kamu bilang saja sedang nongkrong di warung, ada segerombolan anak-anak melempar batu dan membawa bambu. Aep dan Rudiana yang memberitahu saya, dua-duanya, kata Dede. Tidak diberi upah? Sama sekali, ujarnya. Kini Dede meminta maaf kepada 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia mengaku merasa bersalah dan berdosa. Buat 8 terpidana yang telah divonis, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, ucapnya. Sementara itu, tim pengacara dari Ibtu Rudiana membantah kliennya mengarahkan salah satu saksi untuk memberikan keterangan palsu. Mereka menyebut pernyataan Dede sebagai fitnah. Tim pengacara melayangkan somasi terhadap Dede dan Deddy Mulyadi selaku pemilik akun YouTube yang menyiarkan video tersebut. Tudingan yang dilakukan oleh berbagai pihak sebenarnya kami tidak ingin tanggapi. Namun karena tudingan ini sudah sangat jahat dan fitnah ini sangat kejam, kami perlu menanggapi, kata salah satu kuasa hukumnya dari PBH Perhaki, Pitra Romadoni di Jakarta. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Adijawardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku atas nama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Belakangan, setelah kasusnya kembali viral pada 2024 ini, polisi menangkap Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat pada Mei lalu. Polisi kemudian menetapkan Peggy yang dikenal sebagai Perong sebagai tersangka dan otak dari pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Peggy telah dibebaskan karena status tersangkanya dibatalkan setelah menang pra-peradilan di PN Bandung. Polisi pun meralat bahwa total tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki hanya 9, bukan 11, seperti yang sebelumnya disampaikan.